Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kurnia Dewi, peserta PTKS dari Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang supervisi akademik, yaitu pada bagian pertemuan pra observasi, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Rahmat Fadilah. Kita mulai, yaitu selamat menyaksikan. Kita akan mempraktekkan pertemuan pra observasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Jadi ya Pak, seperti rencana kita minggu lalu, pada hari ini kan jadwal Bapak mengajar, kita akan melaksanakan supervisi akademik. Ya, Bu, iya. Jadi Bapak nanti mengajarnya di kelas berapa ya Pak? Ya, di kelas 11 Bu. Di kelas 11, untuk materi apa? Tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Oh, kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Boleh tahu Pak, tujuan dari materi ini yang ingin dicapai apa ya Pak? Tujuan yang akan kami capai adalah siswa mampu menganalisis perkembangan sejarah yang bercorak agama Islam di Indonesia. Nah, itu kan pengembangan atau tujuan dari aspek kognitifnya ya Pak. Siswa mampu menganalisis corak kerajaan. Kalau dari aspek karakter yang ingin Bapak kembangkan? Nah, karakter yang ingin kami kembangkan dalam pembelajaran ini adalah salah satu adalah kerjasama Bu. Kerjasama, kolaborasi di antara siswa. Kita tadi sepakat bahwa untuk aspek kognitifnya tadi menganalisis ciri-ciri kerajaan bercorak Islam, dan untuk karakternya yaitu yang ingin Bapak kembangkan aspek kolaborasi atau kerjasama antar siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut Pak, pendekatan apa yang mau Bapak lakukan nanti, strateginya atau model pembelajarannya Pak? Jadi materi kerajaan yang bercorak Islam ini adalah salah satu materi yang menarik untuk dipelajari. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kami akan menggunakan pendekatan pembelajaran itu dengan cara cooperative learning Bu. Cooperative learning, kolaborasi daripada siswa. Maka di sini perlu untuk melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran. Oh iya. Kayak seperti pendekatan pembelajaran mendalam juga ya Pak, yang ada keterlibatan dan siswa aktif gitu ya. Jadi kan nanti kita berharap bahwa dalam pembelajaran ini mulai nanti siswa kita bagi dalam kelompok-kelompok. Pertama kelompok asli, lalu kelompok ahli. Nah, disitulah nanti kita akan coba nanti seperti apa siswa itu bekerja sama dalam rangka mereka belajar. Oh, jadi dengan pendekatan yang Bapak sampaikan tadi, dengan cara berkelompok, bekerja sama, saling belajar, itu kan seperti pendekatan belajar mendalam ya Pak ya. Berarti di dalamnya ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya Pak. Iya, betul Bu. Ya. Berarti karena ini saya sudah tahu materi yang Bapak sampaikan nanti kepada anak-anak, yaitu kerajaan bercorak Islam dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Modelnya adalah model kooperatif jigsaw, juga dengan cara kerjasamanya berkelompok ya Pak, bertim. Nah, oke, sampai sini ya kita sepakati saja bahwa nanti fokus dari supervisi observasi kita adalah pembelajaran mendalam tadi ya Pak, untuk mengembangkan kemampuan anak dalam menganalisis dan mengembangkan karakter anak dalam kerjasama. Oke. Gimana Pak? Kita siapkah ke kelas? Siap, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak, kita sudah melaksanakan observasi tadi di kelas juga, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran tadi ya Pak ya. Nah, tadi kira-kira menurut Bapak apa saja sih yang sudah berjalan baik? Begini Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada beberapa hal yang menurut kami masih belum, ada yang sudah memang berjalan baik, tapi ada juga yang masih belum sesuai dengan harapan kita. Nah, antara lain adalah di dalam proses belajar tadi sudah jelas bahwa anak memang terlihat antusias. Nah, kerjasama antara anak sebagaimana kita ingin kuatkan karakternya sudah terlihat bahwa anak bekerja sama dengan baik untuk mempelajari materi yang
diajarkan. Nah, tetapi tadi dari awal dan dari catatan yang kami lakukan terhadap aktivitas anak, ya memang tidak semua anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa anak yang masih perlu pendampingan, Bu. Ada beberapa anak yang masih belum terlalu aktif di dalam mengikuti dari proses awal. Salah satu yang kami merasa perlu untuk nanti ke depan ketika dilaksanakan proses belajar yang sama itu perlu untuk dikuatkan. Nah, sementara yang lain kami sudah merasa juga cukup puas karena apa? Ya, secara keseluruhan anak-anak aktif. Ya, anak-anak aktif yang mengambil peran, hanya saja memang tidak semua bisa. Itu Bu kira-kira yang kami rasakan. Ya mungkin Ibu melihatnya di mana, terserah Ibu mungkin masukkan kepada kami supaya bisa kami memperbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Wah, Bapak nih, saya nih salut nih, Bapak nih sudah sangat mampu merefleksikan pembelajarannya. Bapak tadi sudah panjang lebar apa yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak ajarkan tadi, di mana letak kelemahannya, di mana Bapak merasa kurang puasnya, di mana yang sudah puasnya, berarti dalam hal ini Bapak sudah sangat mampu merefleksikan pembelajaran Bapak. Jadi tadi karena model pembelajarannya jigsaw ya Pak, ada peralihan dari kelompok ahli ke kelompok asal gitu kan. Ya, dan di situ ada kendala di mana ada beberapa murid yang masih tidak terlihat aktif, itu kan ya Pak. Jadi apakah itu yang menjadi menurut Bapak tadi itu yang menjadi tantangan Bapak ke depan? Catatan bagi ulun pribadi sendiri bahwa ada beberapa yang perlu ditambahkan dalam penerapan model cooperative learning ini. Ya, antara lain misalnya untuk pemantauan anak, ya seperti apa dia pergeseran segala macam, itu yang perlu nanti dikembangkan lagi ketika memang ingin melaksanakan model ini, ya model ini Bu. Jadi ada kelemahan model pembelajaran jigsaw itu, ada kelemahannya juga ya Pak. Ada. Nah, kita kembali yang awal kita bicarakan tadi bahwa fokus area kita ada fokus tadi kognitif, yaitu anak mampu menganalisis kira-kira untuk tujuan itu dari pembelajaran tadi anak sudah mampu menganalisisnya Pak, karena ada tugas tadi yang dikumpulnya. Nah sekarang yang pengembangan ke karakternya tadi Pak, tentang kerjasama. Nah bagaimana perasaan Bapak tentang keaktifan anak dalam kerjasama? Jadi kami bersyukur bahwa karakter yang ingin ditumbuhkan pada proses pembelajaran ini sudah berkembang, sudah mulai kelihatan. Sekarang kita kaitkan ya Pak ke pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, apakah di pembelajaran Bapak tadi Bapak sudah bisa merasa apakah anak sudah ada berkesadarannya, bermaknanya, apakah sudah menggembirakan situasi belajarnya Pak? Nah, jadi kalau ketika kita lihat tadi dalam proses pembelajaran, aspek-aspek yang Ibu tanyakan tadi sudah terlihat. Misalnya berkesadaran, anak sudah memposisikan diri ya bahwa mereka memang perlu belajar dengan cara apa? Dengan cara menggali sendiri informasi segala macam. Nah, apakah sudah menggembirakan? Karena tadi anak-anak itu mulai dari kelompok asal ke kelompok ahli itu mereka di situ berbagi peran dan mendapatkan kelompok yang berbeda. Ya, memang tadi anak-anak terlihat senang sih Pak, dan antusias. Jadi ibarat udah pembelajaran yang menyenangkan tuh insya Allah tadi udah terlihat ya Pak. Cuma tadi yang ada beberapa anak itu aja tadi yang merupakan tantangan Bapak. Kesulitan tadi udah kita Bapak temukan bahwa ada beberapa anak yang masih kurang aktif, mungkin dia belum percaya diri, mungkin ya Pak Ella terlihat. Jadi mungkin kedepannya nanti untuk mengaktifkan siswa itu lagi, mungkin kerja kelompoknya itu lebih ke apa ya Pak, supaya dia lebih terlibat itu tuh mungkin diberi peran lagi kan ya Pak ya, di peran di dalam tanggung jawab di kelompoknya lagi anak yang bersangkutan tadi. Nah ya, jadi alhamdulillah ya Pak, pertemuan kita ini, apakah ada yang Bapak tanyakan? Cukup Bu, cukup. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih sekali Bapak sudah bersedia kelasnya, dan kedepannya mudah-mudahan semua yang kita usahakan tambah baik dan tambah berkah ya Pak. Ya.